Baik, istiqomah itu memang suatu yang berat ya, dan istiqomah itu pasti bukan karena upaya kita semata-mata, upaya kita ansih, tidak, tapi dia adalah karunia Allah. Maka kita dituntun untuk berdoa, mohon kepada Allah dikaruniai istiqomah. Ya, doa yang paling penting untuk mohon istiqomah ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Kita baca dalam setiap rakaat salat kita di suratil Fatihah. Kemudian di setiap akhir salat di dalam bacaan tasyahud kita membaca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Itu juga adalah doa mohon istiqomah. Kita juga bisa membaca doa yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, duhai Rabb kami, ya janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberinya petunjuk. Nah, gitu ya. Ini adalah doa supaya kita istiqomah di atas kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan anugerahkanlah untuk kami dari sisimu rahmatmu, kasih sayangmu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi, maha dermawan. Ini doa kita. Jadi yang pertama doa, jadi kita memperbanyak doa minta istiqomah kepada Allah. Kita juga boleh minta Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita berdoa, ya Allah kami minta istiqomah dan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Itu juga kita bisa baca doanya. Yang kedua cara untuk istiqomah adalah menyusun program. Ya, kita kalau mau istiqomah ya harus ditata, tidak sporadis, tidak asal melakukan sesuatu, tapi diatur sedemikian rupa. Misalnya untuk ibadah tadi sudah kita singgung. Kita ibadah itu kita bereskan dulu yang fardu. Ya, misalnya kita ibadah fardunya kok belum beres. Udah 3 bulan ini fokus membereskan yang fardu. Udah nggak mikir yang sunah-sunah dulu. Yang penting sholat fardunya beres, puasa fardunya beres, ya. Yang wajib-wajib beres, itu kita lakukan. Kalau sudah beres yang fardu, baru ya next kita tambah satu saja, amalan sunnah. Satu dulu, nggak usah banyak-banyak. Satu amalan sunnah kita lakukan terus-menerus selama 3 bulan sampai kita terbiasa dan merasa ringan. Baru nanti di bulan ketiga atau bulan keempat tambahi lagi. Kalau belum sanggup nambah nggak apa-apa, istiqomahin dulu terus sampai kita merasa terbiasa dan ringan. Ya, ini yang kita lakukan, gitu ya. Sampai kemudian kita bisa istiqomah, ya, nambah sedikit demi sedikit tapi istiqomah, karena ahabul a'mali ilallahi adwamu wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu yang paling dawam, continue, yang dilestarikan, ya, istiqomah meskipun sedikit, meskipun kecil. Jadi daripada sedekah 1 miliar tapi habis itu libur sedekah seumur hidup, lebih baik sedekah sehari mungkin cuma 5.000, 10.000 tapi intens, terus tidak pernah putus. Daripada saya besok mau sholat tahajud mulai ba'da isya, qiyamul lail selesai menjelang subuh, 3 malam berturut-turut, ya, sholat malam dari ba'da isya sampai subuh, malam keempat opnam masuk ke rumah sakit, terus nggak bisa lanjut, gitu ya. Ini kalah utama dari mungkin saya bangun setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat diniati untuk sholat tahajud, 1 rakaat witir, tapi tiap hari bisa dijalankan. Saya mau sholat duha 12 rakaat atau 8 rakaat, tapi 3 kali, 4 kali terus malas. Nah, lebih baik saya mau sholat duha, cukup 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi tidak pernah putus, terus-menerus. Ini lebih utama. Ini akan menjaga istiqomah. Yang berikutnya orang istiqomah karena selalu melakukan evaluasi. Ya, man syahida fi nafsi dha'fa nal istiqomah, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, siapa yang menemukan dalam dirinya ada kekurangan, dia akan menemukan istiqomah. Dia akan meraih istiqomah. Ya, karena terus evaluasi. Saya kurang begini, saya kurang begini, saya perbaiki, itu istiqomah. Terakhir, istiqomah itu karena lingkungannya kondusif. Jadi kita cari lingkungan yang baik, wa kunu ma'as-sadiqin, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu tidak berarti membatasi teman, ya.
Masa sih Tat nggak bergaul sama teman-teman yang belum baik? Ya nggak apa-apa, tapi kita bisa memilah mana teman yang kita nggak apa-apa dipengaruhi mereka karena pengaruhnya baik, dengan teman yang mungkin kita yang harus memberi pengaruh baik kepada mereka. Kita nggak boleh terpengaruh oleh kebiasaan buruk mereka. Kita harus bisa membedakan. Jadi istiqomah itu karena temannya kondusif ya. Contohnya, misalnya ada yang punya target, saya sehari tilawahnya 1 juz baca Quran. Kalau teman-temannya itu adalah teman-teman yang sehari biasa baca Quran 3 juz, 2 juz, kita jadi ringan. 1 juz itu jadi terasa ringan. Tapi kalau teman kita nggak pernah pegang Quran, kita punya target sehari 1 juz, 1 juz itu pasti berat sekali gitu ya. 1 juz itu pasti berat sekali. Jadi beda. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita terpacu untuk juga baik seperti mereka. Demikian Allah bisa.